Salam bahagia, salam sehat, salam semangat, guru-guru hebat. Saya Bartolomeo Sujarwo, guru ekonomi SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang, ingin mengadakan aksi nyata dengan tema Merdeka Belajar. Tujuan pembelajaran: pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Untuk mencapai tujuan, kita harus mempelajari 5 modul: mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama adalah mengenal dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Yang pertama, kita sebagai guru harus mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Yang kedua, kita sebagai guru harus memiliki profil belajar murid yang diajarnya, sehingga kita dapat mengenali gaya belajarnya, kebutuhan dan minat belajarnya. Kita sebagai guru harus mengupgrade kompetensi diri sehingga mampu menjawab tantangan dan perubahan zaman. Dan yang terakhir, kita sebagai guru menuntun murid untuk dapat mengenali dirinya sendiri dan tumbuh menjadi para pembelajar yang mandiri dan merdeka. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses memberikan ilmu pengetahuan untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ki Hajar Dewantara menyampaikan, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam yaitu pada diri setiap murid secara alamiah melekat kekuatan, potensi, atau keadaan diri. Sedangkan kodrat zaman, kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Kita mengenal asas trikon, 3 kon. Kon yang pertama adalah kontinu, berkesinambungan, dan dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua adalah konvergen. Kita belajar itu dari mana saja, kapan saja, dari luar boleh, teknologi banyak, keluar negeri, semua teori-teori yang ada banyak sekali. Tapi kita harus mengingat pada kon yang ketiga, konsentris. Semuanya itu harus tetap kembali kepada karakter budaya kita sendiri. Kita masuk pada modul yang keempat, adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidikan mementingkan 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Budi adalah ranah batin yang meliputi cipta, rasa, dan karsa. Pekerti adalah ranah lahir yang terwujud tenaga. Dengan kata lain, budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikir, perasaan, kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti dibentuk dalam 3 alam. Yang pertama keluarga, perguruan atau sekolah, dan masyarakat. Dengan memiliki budi pekerti, murid akan tumbuh menjadi manusia yang merdeka dan berakal budi yang menentukan keberadaan jati dirinya. Murid akan memikirkan, merasakan, mempertimbangkan perilaku yang akan ditampilkan. Budi pekerti dikenal sebagai watak manusia terdiri dari 2 bagian, yang biologis dan bagian yang intelligible. Bagian biologis meliputi segala perasaan jiwa manusia yang menetap dalam diri manusia dan tidak dapat berubah. Sedangkan bagian yang kedua adalah bagian yang bisa berubah. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian yang berubah maupun yang tidak berubah. Ketika murid mencapai kecerdasan pikiran, maka bagian yang berubah dan menyamarkan perasaan-perasaan negatif dan membantu murid memperkuat kemauan atau keberaniannya, sehingga pendidikan dapat mewujudkan kepribadian dan budi pekerti baik. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi dibentuk dari 2 teori, yaitu teori tabula rasa, yaitu teori yang menyatakan bahwa anak adalah kertas kosong yang dapat ditulis dan diisi oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki pendidik. Sedangkan teori negatif yaitu teori yang menyatakan bahwa anak ibarat kertas yang sudah penuh coretan. Ki Hajar Dewantara menyampaikan teori konvergensi gabungan dari 2 teori itu. Kodrat manusia sebagai suatu kertas yang penuh dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas kita sebagai pendidik membantu menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan tersebut dengan tuntunan terbaik. Modul kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita sebagai guru memberikan pembelajaran dengan keberagaman metode, sumber belajar, dan teknik penilaian sehingga kebutuhan belajar murid itu terpenuhi. Kita sebagai guru memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pembelajaran dalam kehidupan sebelum memberikan pembelajaran. Kita sebagai guru memberi kesempatan murid merefleksikan pemahaman mereka melalui teknik atau cara sesuai dengan minat mereka. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya dan berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya sehingga bersama-sama mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan menerapkan sistem Among, yaitu pendidik memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar mengenali sesuatu yang baik berdasarkan pengalamannya sendiri, namun tetap berada dalam pengawasan guru. Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Kita semua sebagai guru membimbing murid agar menguasai keterampilan abad 21.
Menurut KHD, tugas kita sebagai pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia yang seutuhnya. Murid diasah kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, dan kemampuan sosial emosional, sehingga guru harus terlebih dahulu memiliki dan mengasah kemampuan-kemampuan tersebut. Kita semua sebagai guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajar agar mampu meningkatkan kecerdasan berpikir dan juga berperan dalam memperbaiki bangsa. Kita sebagai pendidik menjalin kerjasama yang kuat dan baik dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Terima kasih telah mendengar paparan kami. Tiba saatnya Bapak Ibu semua untuk memberikan umpan balik melalui Google Form. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir silakan Ibu isi, ternyata titik-titik. Langkah kecil yang akan saya lakukan itu apa? Silahkan melanjutkan kalimat pada Google Form. Terima kasih telah mendengarkan. Sukses untuk kita semua. Tetap semangat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Terima kasih.